Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas buat Anda semua dan salam sehat. Eh, Kali ini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Abdul Jalil Jayali. Saya adalah dosen di program studi Manajemen Informatika Akademi Ilmu Komputer Ternate dengan NIDN 1223049201. Kali ini saya akan membuat sebuah pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam salah satu mata kuliah yang saya pegang, yaitu System Information Security, meliputi Delivery, Interaction, dan Assessment. Mata kuliah Security Information System ini diperuntukkan bagi mereka yang ingin mendalami seluk-beluk keamanan informasi dan internet. Internet sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari masyarakat modern dewasa ini. Bahkan bagi generasi yang lahir setelah tahun 95 atau tahun 2000, internet telah terbentuk sebuah dunia tersendiri seperti biasanya bumi di tempat manusia berada. Dalam dunia maya ini, melalui beraneka ragam peralatan teknologi informasi dan komunikasi, para individu maupun kelompok-kelompok masyarakat saling berinteraksi, bertukar pikiran, dan berkolaborasi untuk melakukan sejumlah aktivitas kehidupan. Aktivitas-aktivitas inilah yang memungkinkan adanya transformasi, bahkan transaksi informasi yang patut untuk kita ketahui apakah ini merupakan transformasi atau transmisi informasi yang layak untuk dipublikasikan, dibagikan atau tidak. Maka dalam mata kuliah ini akan diajarkan mengenai aturan-aturan atau bahkan tindak-tindak yang baik dan tidak baik dilakukan dalam Security Information System. Capaian mata kuliah yang diharapkan, yang pertama yaitu mahasiswa diharapkan mampu mengelola keamanan dan sistem untuk menyelesaikan masalah dan mendukung efisiensi organisasi. Selanjutnya, mahasiswa mampu mengelola sistem jaringan komputer yang efisien dan aman pada sebuah organisasi. Dan yang terakhir, kemampuan memahami konsep, legal aspek, dan budaya dalam perkembangan teknologi informasi. Selain itu, capaian pembelajaran lulusan yaitu melaksanakan dan menjelaskan apa yang dimaksud dengan cyber security dan alasan pentingnya memperhatikan aspek tersebut dalam kehidupan manusia sehari-hari. Menguraikan komponen-komponen penting apa saja pembentuk ekosistem cyber security dalam kehidupan, seperti apa peran maupun fungsinya. Kemudian memberikan contoh-contoh ancaman dalam dunia cyber dan teknik menghadapi atau mengatasinya. Selanjutnya menceritakan bagaimana kasus penyerangan cyber yang pernah terjadi dan akibat yang disebabkan oleh serangan tersebut, dan juga faktor-faktor yang menyebabkan hal tersebut terjadi. Capaian selanjutnya menggambarkan bagaimana Indonesia dan negara-negara lain di dunia melihat fenomena cyber security ini dan langkah-langkah dalam menghadapinya. Kemudian mahasiswa diharapkan mampu merancang, membangun, dan mengimplementasikan produk teknologi informasi termasuk mengelola keamanan data dan sistem untuk menyelesaikan masalah dan mendukung efisiensi organisasi. Poin selanjutnya, mahasiswa diharapkan mampu merancang dan mengelola sistem jaringan komputer yang efisien dan aman pada sebuah organisasi. Dan yang terakhir, memahami konsep legal, aspek dan budaya dalam perkembangan dan penerapan teknologi informasi. Untuk dapat mencapai kemampuan tersebut, mahasiswa akan saya berikan topik-topik mata kuliah, antara lain yang pertama fenomena keamanan informasi dan internet, hackers dan kerawanan sistem, serangan dan strategi pengamanan, penyusunan kebijakan dan prosedur keamanan, transaksi elektronik dan bukti digital,
Three Domains of Cybersecurity Hacking Competition sampai dengan ISO 27001 dan ISO 27002. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan metode pembelajaran yang saya terapkan dalam mata kuliah Security Information System ini, meliputi delivery, interaction, dan assessment. Metode yang pertama adalah delivery, di mana metode ini adalah bagaimana saya menyampaikan materi selama pembelajaran. Dalam perkuliahan daring, saya menggunakan Microsoft Teams sebagai fasilitas yang telah disediakan Akademi Ilmu Komputer. Dalam penyampaian, saya menerapkan flipped learning di mana mahasiswa dapat mengakses bahan perkuliahan yang telah saya susun terlebih dahulu dan mempelajarinya secara mandiri dan akan didiskusikan bersama nantinya. Saya juga menerapkan latihan yang dilakukan berulang dan berkelanjutan. Saya juga menggunakan textbook untuk mendukung pengajaran mata kuliah Security Information System ini. Antara lain, buku dengan judul Keamanan Informasi Berbasis Web yang ditulis oleh Budi Raharjo, kemudian pengantar konsep keamanan informasi di dunia cyber, itu yang ditulis oleh Profesor Ricardus Eko Kajit. Kemudian ada buku SQL Injection, Attack and Defense yang ditulis oleh Justin Clark, sampai dengan dokumen-dokumen penting lainnya seperti dokumen ISO 27001 dan ISO 27002. Dan juga ada dokumen Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Saya juga mempersilahkan para mahasiswa untuk dapat menggunakan textbook lainnya dari sumber-sumber yang mungkin lebih kredibel untuk dapat dijadikan sebagai bahan diskusi nantinya di dalam proses perkuliahan. Metode yang kedua adalah interaction. Interaction di sini adalah bagaimana saya berinteraksi dengan para mahasiswa dalam perkuliahan Security Information System. Dalam perkuliahan ini saya menggunakan fasilitas Microsoft Teams yang merupakan fasilitas yang telah disediakan oleh Akademi Ilmu Komputer dalam menyampaikan perkuliahan secara daring. Beberapa fitur yang ada di dalam Microsoft Teams sendiri yang sering saya gunakan yaitu Insight. Insight di sini saya dapat melihat aktivitas digital yang dilakukan oleh mahasiswa, mulai dari kapan dia login, kapan dia melakukan interaksi komentar terhadap mata kuliah. Kemudian ada assessment. Di dalam situ para mahasiswa dapat melihat sejauh mana penugasan mereka telah diselesaikan ataupun belum. Selanjutnya ada reading progress. Reading progress ini dalam setiap kelas notebook yang saya sediakan berupa bahan perkuliahan mandiri. Para mahasiswa biasanya membaca dokumen-dokumen tersebut sehingga saya dapat melihat sejauh mana reading progress mereka. Selanjutnya ada reflect. Reflect ini saya dapat melihat respon mahasiswa ketika mata kuliah saya sampaikan. Jadi pada setiap saat saya menyampaikan bahan perkuliahan, maka pada hari itu juga mahasiswa dapat melakukan reflect atau menanggapi atau merespon apa yang mereka rasakan saat mengikuti perkuliahan. Selanjutnya ada fitur communication pada Insight di Microsoft Teams. Di situ saya bisa melihat data statistik dari komunikasi yang dilakukan oleh mahasiswa. Biasanya dalam setiap perkuliahan ada sesi tanya jawab atau latihan interaktif menggunakan whiteboard yang ada di Microsoft Teams. Mereka akan melakukan aktivitas-aktivitas tersebut dan akan terdata sejauh mana communication dilakukan antara si mahasiswa dengan dosen pengajar. Metode yang ketiga adalah assessment. Assessment di sini adalah bagaimana saya melakukan penilaian terhadap mahasiswa. Setiap asesmen yang saya lakukan tentunya menggunakan fasilitas teknologi yang sudah ada pada Microsoft Teams. Asesmen di sini dapat dilihat dari aktivitas-aktivitas penugasan yang saya berikan
melalui asesmen pada Microsoft Teams. Interaksi dari asesmen dapat diberikan penilaiannya sesuai dengan dokumen yang dikumpulkan oleh mahasiswa, dan selanjutnya penilaian itu dapat dilihat secara real time oleh mahasiswa, berapa persen penugasan atau tugas yang telah diselesaikan oleh para mahasiswa. Setiap pertemuan awal selalu saya memberikan kontrak kuliah sesuai dengan kesepakatan bersama. Kontrak kuliah meliputi partisipasi atau kehadiran mahasiswa, selanjutnya ada kuis, ada ujian tengah semester, ada tugas, dan juga ujian akhir semester. Berikut adalah cuplikan proses pembelajaran yang saya lakukan pada mata kuliah Security Information System. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir di pertemuan kita kali ini. Kita akan mempelajari tentang Security Information System. Jadi dalam perkuliahan kita kali ini, teman-teman saya persilahkan untuk nantinya ketika perkuliahan berjalan memberikan tanggapan-tanggapan berkaitan dengan mata kuliah ini. Mungkin saya bertanya, ini kabarnya baik-baik saja semua ya? Alhamdulillah baik. Iya, ini mudah-mudahan perkuliahannya berjalan lancar. Sebelumnya marilah kita berdoa agar kelancaran perkuliahan kita ini berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Berdoa dimulai. Pada perkuliahan kita kali ini, kita akan membahas berkaitan dengan topik keamanan informasi dan internet. Untuk itu saya akan bagikan slide. Teman-teman bisa akses slide-nya juga nantinya di bagian material kursus, ada di dalam file. Di sini saya coba cari filenya dulu. Nah, kelihatan ya? Ya, kelihatan. Baik, ya, Pak. Karena ini pertemuan pertama kita, perkenalkan, nama saya Abdul Jalil Jayali. Kebetulan saya dosen yang memegang mata kuliah Security Information System ini selama 1 semester. Jadi pertemuan kita mungkin hanya akan ada dalam bentuk teori saja, namun akan ada penugasan-penugasan dan latihan-latihan yang teman-teman akan ikuti bersama. Jadi akan saya demokan juga beberapa hal di pertemuan selanjutnya. Ada yang punya pengalaman itu berkaitan dengan keamanan informasi dan internet, atau ada yang sudah tahu keamanan informasi itu seperti apa? Keamanan informasi, kalau menurut saya sih ini lebih ke menjaga suatu privasi lah di dunia itu sebuah. Jadi lebih ke pandangan Teguh itu keamanan informasi lebih merujuk ke bagaimana kita menjaga privasi kita ya, khususnya di dunia maya. Dunia maya. Kalau dari Rivaldi? Ya, menurut saya keamanan informasi itu karena di zaman kita sekarang teknologi ini makin berkembang, makin cepat. Jadi untuk keamanan informasi itu diperlukan karena data-data kita atau hal-hal yang bersifat pribadi kita itu bisa ini disalahgunakan oleh orang lain, misalnya kayak data-data KTP dan lain sebagainya, itu bisa digunakan untuk melakukan aksi penipuan. Nah, kalau si penipu dapat data-data informasi kita, itu lebih mudah untuk mengambil kendali seperti apa ya, mobile banking misalnya, nah kayak gitu. Atau data-data kan di mobile banking kan membutuhkan untuk apa, untuk merubah data informasi kan memerlukan kayak nama ibu dan lain sebagainya. Bisa saja si pelaku datang ke pihak bank
dengan membawa KTP dan wajah yang sudah di-blur kan rata-rata kita kan KTP sekarang wajah kan kalau sudah di dalam dompet kan seringkali wajah itu sudah tidak tampak ini tampak jernih di KTP. Nah, hal-hal kayak begitu bisa saja mereka manfaatkan untuk kayak penarikan atau membuat apa kartu kredit yang baru dengan atas namakan kita kan tanda tangan kan bisa diubah. Ya, Nah, benar, itu benar. jadi hal-hal kayak begitu tuh lebih dihindari sih karena kita tidak tahu kebanyakan orang yang kurang memiliki informasi ini itu kadang mereka jaga sering luput dari kesalahan-kesalahan seperti itu. Jadi bisa dapat merugikan kita sendiri. Oke, Kira saya jadi seperti itu. Iya Pak, mungkin iya Pak. ya, Ini ya, satu gimana? lagi. Ya berarti kalau secara keamanan sistem itu berarti sama halnya itu dia perlindungan terhadap segala jenis informasi gitu ya. Ya, Yang takutnya ya. disalahgunakan gitu. Iya, iya. Jadi kurang lebih keamanan informasi itu berkaitan dengan informasi-informasi baik itu informasi pribadi kalian maupun informasi di perusahaan kalian itu menjaga keamanannya karena beberapa informasi yang bersifat sensitif seperti yang sempat dijelaskan teman kalian tadi bahwa data seperti nama ibu, kemudian data-data yang ada di KTP itu bisa disalahgunakan. Mungkin teman-teman sudah melihat informasi yang ada di berita berkaitan dengan penyalahgunaan data di dalam perkuliahan ini. Pertama ada fenomena keamanan informasi dalam dunia cyber. Itu ada apa saja? Di sini ada sekitar 6 fenomena yang terjadi. Yang pertama kita lihat di sini ada cyberspace. Cyberspace itu apa? Kita lihat pengertiannya. Cyberspace itu berkaitan dengan pertama, ruang atau wadah. Nah, jadi di dunia cyber otomatis kan tidak hanya begitu saja, otomatis ada wadahnya atau tempatnya untuk cyberspace. Yang kedua itu dunia maya. Jadi selain tempatnya ini di mana? Tempatnya ya di dunia maya. Yang berikutnya adalah menggunakan fasilitas internet. Jadi dari ketiga kategori ini, cyberspace, ruang atau wadah, dunia maya, internet, itu secara terperinci pengertian dari cyberspace adalah media elektronik dalam jaringan komputer yang banyak dipakai untuk keperluan komunikasi satu arah maupun timbal balik secara online. Maksudnya adalah setiap penggunaan alat elektronik, baik itu komputer seperti sekarang atau handphone yang teman-teman gunakan, itu ada transformasi menggunakan jaringan komputer ya, untuk keperluan komunikasi. Nah, aktivitas-aktivitas inilah yang disebut dengan cyberspace, aktivitas yang dilakukan di dunia maya. Pengguna internet di Indonesia, kalau tadi kan di dunia. Nah, dari hasil survei APJI atau Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia tahun 2017, itu terdapat 56% pengguna internet di Indonesia. Nah, atau sekitar berapa? Sekitar 143,26 juta jiwa pengguna aktif dari 262 juta jiwa penduduk. Jadi kalau mau bilang setengah atau bahkan lebih dari setengah penduduk Indonesia merupakan pengguna internet. Terlepas dari itu, kemungkinan besar adalah satu orang pengguna internet memiliki banyak device atau perangkat elektronik lebih dari satu yang digunakan dalam berselancar di dunia maya. Nah, kita lihat lagi. Di sini ada penetrasi pengguna internet mulai dari tahun 2019 sampai dengan 2020. Nah, kalau kita lihat dari data pengguna internet itu 196,71 juta pengguna internet itu dari penduduk 266. Kalau tadi data 2017, sekarang data 2019. Nah, ada peningkatan nih dari 2017 yang sebelumnya hanya 56%, sekarang di tahun 2019 sampai 2020 di masa pandemi yang kita ketahui sekarang itu ada peningkatan sampai dengan 73,7%. Jadi kalau kita mau bilang di tiap-tiap perkembangan tahun akan ada perkembangan pengguna internet.
tidak bisa dipungkiri bahwa perkembangan teknologi sekarang memungkinkan Indonesia sebagai pengguna internet terbesar akan bisa mencapai di atas 80%. Kita lihat saja pada data 2017 itu hanya 56%, cukup dalam waktu 1 tahun. Di sini data 2018 itu ada peningkatan 64%. Dalam waktu 1 tahun saja naik 10%. Bagaimana kita lihat sampai dengan tahun 2019-2020 ini. Nah, informasi di internet. Sekarang kita lihat berapa persen sih informasi yang kita dapat di internet. Apakah semua informasi yang ada di internet itu kita semua sudah mengetahuinya? Ataukah ada informasi-informasi tertentu di dunia maya yang sebenarnya ditutupi dari pengguna-pengguna umum di internet? Nah, sebenarnya di internet itu terbagi atas 3 layer. Yang pertama itu surface web. Yang kedua itu ada deep web. Dan yang ketiga itu ada dark web. Sekarang kita bahas mengenai surface web. Surface web merupakan sebuah kanal internet yang berisikan informasi-informasi umum yang dapat diakses menggunakan sosial media atau media search engine yang ada di perangkat elektronik. Sebagai contoh, teman-teman sebagai pengguna Facebook merupakan sebuah alat atau sosial media yang berada dalam kawasan surface web. Jadi informasi yang terdapat di Facebook, di Google Chrome, di Google Search, di Yahoo, di Bing, di Instagram, TikTok, dan sebagainya itu merupakan informasi-informasi umum yang dapat diakses oleh khalayak umum. Nah, kemudian di sini ada deep web. Deep web ini merupakan informasi-informasi yang hampir 90% data yang ada di internet sebenarnya informasinya ada di dalam deep web. Nah, seperti apa? Deep web itu seperti database, sebuah sistem, kemudian informasi-informasi dokumen, file yang hanya bisa diakses oleh otoritas-otoritas tertentu. Jadi berkaitan dengan polisai, dokumen, berkaitan dengan video, file, dan segala dokumen atau data-data informasi yang bersifat privasi itu disimpan di dalam kategori deep web. Tidak semua orang secara umum dapat mengaksesnya. Sebagai contoh, jika teman-teman nantinya menjadi seorang programmer, kemudian membangun sebuah database, tidak semua data yang ada di database itu pastinya disajikan ke dalam sistem yang teman-teman buat. Pasti ada beberapa hal seperti password, seperti email, seperti yang dikatakan tadi oleh Saudara Rivaldi. Itu ada nama ibu, ada dokumen berupa KTP, itu semua tersimpan di dalam kategori informasi di internet dalam deep web. Sekarang pada kategori ketiga yaitu dark web. Dark web ini untuk metode pengaksesannya itu sangat terbatas karena kita butuh sebuah akses proxy maupun menggunakan VPN atau menggunakan browser VPN, browser proxy seperti Tor browser untuk dapat mengakses beberapa domain atau situs yang sebenarnya sudah diblok untuk khalayak umum. Contohnya website-website dengan domain.union. Di dalam dark web itu terdapat banyak sekali informasi-informasi yang tidak seharusnya diketahui oleh orang-orang umum. Contohnya, di dalam dark web sendiri terdapat sebuah situs atau forum untuk menjualkan organ tubuh manusia. Jadi siapa saja tuh bisa membeli organ tubuh di sana atau membeli senjata, membeli peralatan perang dari sebuah negara, membeli narkoba, atau bahkan kita ingin menyaksikan secara live proses pembunuhan seseorang di dalam jejaring sosial di dark web, itu kita bisa lihat ada pembayarannya menggunakan biasanya namanya Bitcoin atau menggunakan PayPal. Nah, untuk mengakses informasi itu tidak diperuntukkan untuk khalayak umum. Jadi kalau teman-teman yang mungkin penasaran dengan dark web isinya seperti apa, itu bisa menggunakan browser-browser tertentu. Nah, di dalam dark web ini cukup berbahaya. Saya sarankan untuk tidak diakses secara apa ya, secara biasa, karena
sangat banyak terdapat seperti komputer yang kita gunakan ketika mengakses sebuah website, kemungkinan besar itu kameranya bisa aktif, mikrofon yang kita gunakan itu bisa disadap, dan bahkan komputer kita bisa terinfeksi oleh virus dan malware dari situs tersebut. Ya Pak, tadi Bapak sempat bilang dark web merupakan situs-situs atau bermuncul informasi yang berbahaya. Jadi sini saya mau tanyakan, ketika kita mengunjungi situs tersebut, bahaya nggak buat kita sebagai orang awam nih? Untuk mengaksesnya kan kalau kita sebagai mahasiswa kan kalau dengar hal-hal kayak begini makin penasaran nih. Nah, kalau kita penasaran kan pasti kita mau kunjungi itu dark web. Nah, aman nggak kalau kita kunjungi situs-situs tersebut? Dia tidak menggunakan fasilitas keamanan seperti itu, menyembunyikan lokasi dan sebagainya. Akhirnya sering ada teror terhadap rumahnya. Didatangi seseorang, diketuk malam hari. Nah, itu bahaya-bahaya yang bisa terjadi pada teman-teman. Atau bahkan bisa terjadi kasus penculikan. Bisa saja teman-teman yang mengakses di sana diketahui data-datanya, mereka tertarik, kemudian mereka datangi, dan teman-teman dijadikan sebagai objek pembunuhan yang video tadi yang saya jelaskan tuh, ada video streaming pembunuhan yang bisa saja terjadi atau organ tubuh diambil. Itu bisa saja terjadi, teman-teman. Cukup berbahaya. Saya sarankan kalau penasaran cukup mengakses saja tanpa mencoba untuk mengklik link-link yang sebenarnya kalian tidak tahu, contohnya memesan sesuatu dan sebagainya. Oke, mungkin mau ditanggapi? Bentar Pak, berarti kalau kita apa ya, tandanya terjadi kejadian kayak gitu, kayak kita di di phishing atau di apa ya, di pokoknya untuk melakukan percobaan seperti itu. Apakah kita bisa melapor ke pihak polisi, kemudian polisi bisa mencari tahu berdasarkan data-data kayak gitu? Ya, kalau mau bilang, polisi memiliki kemampuan untuk melakukan tracing terhadap seseorang dengan fasilitas-fasilitas teknologi. Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang cukup mumpuni untuk sumber daya manusianya. Hanya saja potensi ini perlu berdayakan seoptimal mungkin. Nah, untuk melaporkan kasus tersebut tentunya bisa. Teman-teman misalnya datanya diambil, teman-teman akses dark web, ternyata ada data teman-teman di situ dijual, terus melaporkan. Itu bisa, hanya saja penanganannya tidak seperti kasus-kasus umum. Penanganan terhadap kasus-kasus di bidang security information itu merupakan penanganan kasus khusus. Jadi diperlukan waktu dalam melakukan tracing pelakunya. Tapi untuk melaporkan tentu saja bisa. Itu sudah diatur dalam undang-undang. Tadi ada yang angkat tangan, Teguh. Silakan, Teguh. Ya, baik Pak. Yang saya mau tanyakan itu kan terkait situs dark web nih. Ya. Nah, yang membedakan dengan situs-situs lain itu seperti apa? Dan juga apakah perbedaan dari URL-nya itu dengan situs-situs yang pada umumnya itu apakah beda? Terus cara membedakan antara link-link yang berbahaya itu seperti apa gitu? Oke. Gimana caranya gitu agar bisa diketahui bahwa ini ternyata link ini nih link phishing nih. Itu gimana? Nah, ini memang perlu diketahui. Mungkin nanti kalau teman-teman selesai perkuliahan ini bisa disampaikan juga ke pihak keluarga atau teman-teman kerabat di luar. Nah, surface web dan dark web itu memiliki perbedaan mulai dari condong lebih ke domainnya. Sebagai contoh, surface web kita biasa mengakses misalnya situs kampus nih, icom.ac.id. Nah, ac.id ini menjelaskan, menandakan bahwa ini situs academic.id Indonesia. Nah, kalau misalnya terdapat domain seperti ini, icom1.com. Nah, kita perlu ketahui bahwa atau mencari tahu apakah ICOM itu memiliki domain yang
bersifat official itu menggunakan .com dengan nama domainnya icom1 ataukah hanya icom.ac.id. Nah, itu sudah perbedaan. Kemudian perbedaan dari surface web dan dark web. Dark web itu memiliki domain secara umum kadang .union. Jadi kalau teman-teman melihat ada pembagian dapat informasi domain yang berakhir dengan titik union, nah itu merupakan domain untuk mengakses dark web. Jadi kebanyakan forum-forum dari dark web itu menggunakan domain union dengan nama domain yang kadang sulit untuk dibaca. Misalnya kombinasi dari angka dan huruf, kemudian .union dan sebagainya. Kemudian apakah ini termasuk link phishing atau bukan? Nah, ini umum nih, seringkali kita dapatkan di grup-grup keluarga atau di grup-grup komunitas kita. Ada informasi kuota gratis dari pemerintah, misalnya dari dinas pajak, dari Direktorat Pajak misalnya. Kita perlu ketahui bahwa domain dari pemerintah itu diakhiri oleh .go.id. Akhirnya artinya .go itu government.id itu Indonesia. Jadi kalau teman-teman melihat informasi misalnya dari Direktorat Pajak atau Kemendikbud yang berakhiran XYZ, domainnya XYZ itu sudah tidak masuk dalam domain dari pemerintah. Itu merupakan phishing yang memungkinkan teman-teman dapat dicuri data-datanya. Itu. Berarti tidak semua orang dapat membuat domain berakhiran ID ya? Untuk domain.id itu requestnya perlu persyaratan dengan misalnya identitas diri atau memang ini merupakan perusahaan. Contohnya di ICOM itu requestnya kan .ac, .id, .id. Nah, itu data-data yang perlu dikumpulkan itu kayak SK pendirian, kemudian surat keputusan, kemudian identitas seperti KTP, NPWP, itu harus dikumpulkan tuh biar menjadi bahan pertimbangan rilisnya domain tersebut dengan berakhirat .id. Nah, jadi tidak semua orang bisa membuat .id. Sekarang cyberspace. Nah, dalam cyberspace, internet itu menjadi lahan berharga bagi berbagai sektor industri dan finansial. Kita bisa lihat di sektor industri dan finansial misalnya Shopee, Tokopedia, kan cyberspace itu termasuk di kategorinya itu dalam proses penjualan barang dan transaksi keuangan. Nah, kita ke bagian ini. Di dalam keamanan informasi dan internet, teman-teman perlu tahu yang namanya CIA. CIA itu confidentiality, integrity, dan availability. Nah, kita lihat confidentiality itu merupakan ancaman yang muncul dari pihak yang tidak berkepentingan terhadap aspek confidentiality. Contohnya adalah password atau kekuatan dari password yang kita gunakan. Ada malware, ada backdooring, ada social engineering, kemudian berkaitan dengan informasi yang kita miliki nih pada sistem atau database kita. Nah, confidentiality adalah hal yang rahasia. Jadi setiap informasi yang kita punya di sana menjadi hal yang rahasia. Hal informasi yang rahasia tersebut disebut dengan confidentiality atau kerahasiaan data. Nah, kemudian di dalam keamanan informasi juga ada namanya integrity atau integritas data. Memastikan bahwa setiap data yang kita punya itu tidak dirubah dari aslinya oleh orang yang tidak berhak, sehingga konsistensi, akurasi, dan validasi data tersebut masih terjaga. Nah, integrity ini dapat dicapai dengan menerapkan strong encryption pada media penyimpanan dan transmisi data, menerapkan strong authentication dan validation pada setiap akses file atau akun login yang diterapkan, teman-teman. Jadi authentication dan validasi itu dilakukan untuk menjamin legalitas dan akses yang dilakukan. Menerapkan akses kontrol yang ketat di sistem, yaitu setiap akun yang teman-teman punya itu harus dibatasi hak aksesnya. Jadi tidak semua, misalnya kita punya grup di WA, nah kita batasi siapa saja yang admin, siapa saja yang hanya sebagai forum, sebagai audiens biasa gitu.
Nah, yang memiliki hak akses untuk mengedit, misalnya untuk bisa memanage grup kita atau hanya sekedar untuk melihat. Kemudian availability. Availability itu memastikan sumber daya yang ada siap diakses. Jadi kalau teman-teman mengakses akun sosial media nih, ternyata pas login tidak bisa masuk, tidak bisa diakses. Nah, ini kondisi dalam keamanan informasi yang namanya unavailability atau ketidakketersediaan. Ketidaksediaan atau ketidaktersediaan. Nah, memastikan availability atau kesediaan atau ketersediaan dari akun tersebut bisa diakses, ini patut dijadikan sebagai aspek keamanan informasi karena beberapa informasi yang teman-teman atau sosial media yang teman-teman miliki jika tidak bisa diakses, kemungkinan besar itu sudah diakses oleh orang lain atau sudah diretas oleh orang lain. Kondisi tersebut dinamakan dengan unavailability. Jadi di bagian availability, jika setiap data atau setiap informasi sumber data yang ada itu bisa diakses, itu masuk dalam beberapa komponen. Contohnya itu dari usernya atau application-nya atau sistemnya yang kita butuhkan. Nah, untuk memastikan tercapainya aspek availability, organisasi atau perusahaan tuh biasanya bisa menerapkan yang pertama itu disaster recovery plan atau memiliki cadangan baik tempat dan resource apabila terjadi bencana pada sistem. Contohnya ada sistem untuk database backup-an atau ada sistem untuk pengolahan data backup-an. Nah, itu pertama. Yang kedua adalah redundant hardware atau misalnya memiliki power supply. Jadi kalau kita punya server, ternyata kita tidak memiliki redundant hardware, ketika mati, lampu mati gitu, si servernya tidak nyala. Itu mungkin kondisi yang dialami oleh kampus kita. Nah, tapi itu perlu menjadi acuan untuk tercapainya aspek availability. Yang terakhir yaitu berkaitan dengan RAD atau RAID. Salah satu cara untuk menanggulangi disk failure yaitu dengan cara melakukan backup-an secara rutin. Pastikan availability itu dijaga dengan menerapkan aspek backup-an database atau backup-an sistem. Jadi kalau bisa dibuat sebuah sistem backup secara otomatis atau kita punya jangka waktu tertentu untuk melakukan backup-an tersebut. Nah, ini referensinya, teman-teman nanti kalau berkaitan dengan keamanan informasi dan internet, teman-teman bisa membaca di dokumen dari Certified Ethical Hacker, mungkin versi 10 atau versi 9. Kemudian ini ada Cyber Security Report 2020 atau sekarang ada 2022. Kemudian baca juga informasi berkaitan dengan Pandi yang tadi ditanyakan berkaitan dengan domain.id dan domain union. Nah, sampai sini. Nah, mungkin itu saja pertemuan kita. Oke. Untuk mengcover mata kuliah kita kali ini nanti akan ada penugasan di asesmen yang ada di Teams. Jadi teman-teman bisa lihat penugasan lebih ke mengumpulkan informasi berkaitan dengan keamanan informasi, membuat makalah gitu ya. Nanti bisa lihat di asesmen, penugasan, dan dikumpulkan batas sampai minggu depan. Itu saja, terima kasih. Nanti kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir. Saya akhiri pertemuan kita kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah penjelasan dan cuplikan pembelajaran untuk mata kuliah Security Sistem Informasi. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.